Kita jumpa lagi dalam channel Minangkabau Tuangku Mangkudun. Chapter ini membahas tentang diskursus Minangkabau atau Bengkalai Minangkabau. Saudara, apakah Kato Pusako itu masih ada sekarang atau sudah hanyut dan punah di telan masa? Tidak, saudara. Kato Pusako itu justru makin masif disebarkan dan dipelajari, didalami dalam berbagai bentuk variasi kegiatan kehidupan masyarakat. Ada ratusan, ribuan mungkin buku-buku tentang Minangkabau, tentang adat Minangkabau, dan terutama tentang Kato Pusako ditulis sejak Minangkabau memasuki dunia tulis-menulis sejak abad ke-19, ketika awal pertama generasi penulis Tambo dimulai dengan tulisan tangan Arab Melayu, kemudian tulisan Latin, lalu kemudian dengan versi cetakan. Kato Pusako semakin dikumpulkan, semakin dipelajari, semakin diwariskan secara permanen melalui tulisan dan cetakan. Artinya, saudara, bahwa Kato Pusako bukan punah, bukan menghilang, justru dibekukan dan dibakukan di dalam teks tertulis. Kemudian ada dunia akademik yang melanjutkannya dengan penelitian-penelitian. Saya punya puluhan skripsi dan tesis magister, bahkan disertasi yang meneliti tentang Kato Pusako dan variasinya. Ada yang meneliti tentang rundiang, pasambahan, pepatah petitih, petuah-petuah adat Tambo Minangkabau. Saya sendiri dipanggil oleh kawan-kawan di media massa di Padang sebagai Dr. Tambo karena saya menulis disertasi tentang Tambo Minangkabau. Sejak zaman peneliti bahasa Damhuri di Jakarta yang meneliti Tambo Minangkabau, sampai sekarang mungkin sudah ada sekitar 20-30-an penelitian tentang Tambo Minangkabau dan berbagai variasi lain dari Kato Pusako. Tambo, pepatah petitih, mamangan, petuah, pantun Minangkabau, gurindam Minangkabau, syair Minangkabau. Di universitas saya, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, ada satu orang doktor Tambo, ada seorang doktor syair yang meneliti tentang khazanah Kato Pusako di Minangkabau. Artinya, saudara, bahwa Kato Pusako justru memasuki wilayah baru, dunia akademik, ketika para ilmuwan, para peneliti mempelajari, mendalami, mencari makna, dan mengumpulkan semua variasi Kato Pusako yang sudah kita bahas dalam kontainer dan bentuk serta jenis dari Kato Pusako. Jadi, saudara, satu wadah baru yang luas di dunia akademik, Kato Pusako diperbincangkan, didiskusikan, diteliti, dikaji secara mendalam maknanya. Kato Pusako memasuki wilayah pewarisan yang lebih teliti, yang lebih mendalam. Oke, itu satu wadah, tempat yang baru dunia akademik. Ada wadah baru lagi, saudara. Dimanapun orang Minangkabau melakukan kegiatan, melakukan upacara, mulai dari lahir, khitanan, khatam Quran, sampai menikah, upacara perkawinan, sampai upacara kematian, dimanapun itu tetap berlanjut.
semua pelaku berusaha menampilkan Kato Pusako sebagaimana yang dituturkan, yang diajarkan dalam undang adat. Dalam upacara perkawinan modern misalnya saudara, seorang MC, seorang pembawa acara, seorang protokol acara adat Minangkabau akan malu sekali kalau dia tidak punya satu atau dua pantun atau petuah adat yang akan dia ucapkan. Dia akan berusaha mencari, menggalinya. Ini bukan dilakukan oleh tokoh adat, tapi oleh para MC, para pembawa acara zaman modern. Para wanita muda, para pemuda yang membawa acara dalam berbagai upacara adat atau upacara resmi atau upacara perkawinan orang Minangkabau dimanapun, bukan hanya di daerah Minangkabau, bukan hanya di Sumatera Barat, tapi di seluruh dunia. Ada perkawinan di Amerika yang menggunakan tata cara adat Minangkabau dan menuturkan kembali Kato Pusako. Artinya apa? Kato Pusako bukan lagi hanya diwariskan dalam upacara adat di nagari, bukan hanya dalam kehidupan tradisional, tapi dalam kehidupan modern. Wadah baru tetap berlanjut dan berkembang. Orang Minangkabau tetap mewariskan Kato Pusako. Saudara, masih ada wadah lain di mana Kato Pusako semakin dipelajari dan semakin diwariskan secara masif. Dunia maya, internet, generasi keempat. Dalam konvergensi media sekarang, internet yang sejak tahun 1990-an sudah mulai membicarakan, mendiskusikan tentang warisan Kato Pusako, berbagai variasinya. Mulai ada rantau net dulu di internet ketika masih dalam bentuk yang sangat sederhana, sampai sekarang berbagai media generasi keempat melanjutkan dalam konvergensi. Ada yang tulisan, ada yang foto, ada yang diskusi, ada yang berbentuk video, film, yang selalu menampilkan berbagai warisan Kato Pusako tersebut dalam bentuk media generasi keempat, internet. Apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, grup atau pribadi-pribadi yang selalu memperhatikan, selalu ingin menampilkan Kato Pusako dan berbagai variasinya, apakah tambo, pituah Minangkabau, pantun Minangkabau, gurindam Minangkabau, syair Minangkabau, bertebaran di seluruh media generasi keempat tersebut. 3 media baru itu menyebabkan pewarisan Kato Pusako justru semakin masif dan meluas, bukan hanya di wilayah Minangkabau, tapi meluas ke seluruh dunia. Orang Minang sedunia atau Minangkabau sedunia, adat Minangkabau memasuki dunia, dunia Minangkabau, Palanta orang Minangkabau, dan banyak lagi grup di sana. Mereka mendiskusikan, membicarakan, kembali mengulang, kembali mengingat, dan mencoba memahami Kato Pusako. Artinya Kato Pusako bukan punah, bukan makin hilang, justru semakin disebarkan di seluruh dunia oleh orang Minangkabau. Jadi saudara, kalau dulu Kato Pusako itu diwariskan melalui gelanggang adat, melalui upacara adat, dan seluruh kegiatan tradisional masyarakat Minangkabau, justru saat sekarang terjadi pewarisan dalam 3 wilayah yang berbeda, yang baru sama sekali. Ada dunia akademik, di mana seluruh Kato Pusako itu dipreteli, didiskusikan, didokumentasikan, kemudian dianalisis secara ilmiah, dan menjadi buku-buku ilmiah, menjadi makalah ilmiah, dan tersebar ke seluruh dunia. Bukan lagi dalam lingkungan masyarakat adat. Kemudian Kato Pusako itu juga diakomodasi oleh masyarakat modern, masuk ke dalam dunia upacara,
masuk dalam kegiatan-kegiatan masyarakat baru, baik upacara resmi kenegaraan ataupun upacara-upacara masyarakat modern di perkotaan di seluruh dunia, bukan hanya di Sumatera Barat, bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ke mancanegara. Yang ketiga, ada wadah baru tempat pewarisan Kato Pusako melalui media konvergensi internet. Melalui internet, Kato Pusako kembali dibahas, didiskusikan, dibicarakan oleh semua orang tanpa terikat dengan label tertentu. Tidak harus dia seorang tokoh adat, seorang pemangku adat, tidak harus dia guru adat, siapa saja bisa. Maka Kato Pusako itu kembali terkumpul, termasifkan, terkristalisasi kembali. Tentu saja ada pembaharuan, tentu saja ada revisi seperti kejadiannya semula. Yang jelas, sebahagian besar inti dari grand design master plan Minangkabau dalam Kato Pusako tetap terwariskan. Saudara, kita jumpa dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.